Pongah dan rasa malu adalah dua hal yang seringkali dikontraskan, dianggap berlawanan. Padahal kalau mau ditelusuri, keduanya memiliki kemiripan atau mempunyai kesamaan. Yaitu kedua-duanya, orang yang bersikap pongah dan malu biasanya merasa tidak cukup dengan dirinya dan tidak pernah cukup. Orang yang pongah perlu menyombongkan diri supaya dia diterima dan diakui. Karena dia tidak pernah merasa cukup dengan dirinya atau apa yang ada padanya. Begitu juga orang yang mempunyai rasa malu. Mereka biasanya juga orang-orang yang tidak pernah cukup dengan dirinya dan karena merasa diri tidak cukup, maka menjadi malu. Padahal kalau mau ditelusuri, sebenarnya pongah dan rasa malu dua hal yang patut kita atasi dengan bijak. Satu hal yang seringkali tidak disadari oleh orang yang pongah adalah dia sebenarnya sedang menimbun rasa malu dan aib bagi dirinya sendiri. Apa maksudnya? Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dengan tajuk Pongah Muncul, Malu Menyusul. Ayat yang akan kita renungkan dari Amsal pasal yang ke-11 ayat yang kedua, saya bacakan dari Alkitab terjemahan sederhana Indonesia. Saat kesombongan muncul, aib pasti menyusul, tetapi di mana kerendahan hati tumbuh, disitulah hikmat berlabuh. Satu ayat sederhana dari Amsal 11 ayat 2 ini mau memberitahukan kepada kita korelasi antara kesombongan dan aib atau rasa malu. Kata aib atau rasa malu yang dicantumkan di dalam ayat itu berasal dari sebuah kata yang merupakan sesuatu yang kalau mau diterjemahkan secara harafiah, sesuatu yang memang memalukan. Dengan kata lain bahwa ayat ini mau kasih tahu bahwa saat kesombongan muncul, sebenarnya orang itu sedang mempermalukan dirinya sendiri, sedang membuka aibnya sendiri. Ini yang seringkali tidak disadari oleh orang yang sedang sombong, yang pongah. Dia sedang menimbun aib dan rasa malu bagi dirinya sendiri. Bukankah kitab suci juga di bagian lain mengatakan bahwa kecongkakan mendahului kehancuran? Itu dengan kata lain orang yang congkak sebenarnya sedang menghancurkan dirinya sendiri karena tidak berpijak kepada kebenaran. Sombong membesar-besarkan dirinya sendiri. Sombong dan pongah merasa diri itu hebat dan lalu meremehkan orang lain. Makanya jelas bahwa kitab suci sangat menentang, Tuhan sangat membenci orang-orang yang pongah atau sombong. Namun sebaliknya di dalam Amsal pasal 11 ayat 2 tadi dikatakan sebaliknya orang yang sombong itu menyebabkan aib atau memunculkan rasa malu, maka orang yang rendah hati justru disebutkan orang yang berhikmat. Kenapa demikian? Karena di mana kerendahan hati tumbuh, di situ hikmat berlabuh. Berarti hikmat itu memang tumbuh di dalam diri orang yang punya kerendahan hati. Bukankah permulaan dari hikmat adalah takut akan Tuhan? Yang berarti takut akan Tuhan itu sebenarnya ciri dari orang yang rendah hati. Dia menganggap dirinya itu sesungguhnya dia punya, tetapi dia sadar bahwa yang dia punya itu berasal dari Tuhan. Dia adalah orang yang sangat mengagungkan dan bergantung kepada Tuhan. Inilah ciri orang yang rendah hati. Mengakui bahwa apa yang ada padanya itu adalah dan hanya karena Tuhan. Inilah sebenarnya yang patut kita tumbuhkan di dalam diri kita. Kita harus punahkan segala sikap pongah karena kita sedang menimbun aib dan rasa malu bagi diri sendiri. Tapi mari tumbuhkanlah sikap rendah hati. Hati yang terus mau menghamba dan sadar bahwa diri kita ini hanyalah hamba di hadapan Tuhan. Dan ke situlah hikmat Tuhan akan tinggal, menetap, berlabuh, dan membuat orang menjadi makin bijaksana karena kerendahan hatinya. Setiap kita mungkin juga bergumul dan kepingin orang-orang di sekitar kita adalah orang yang rendah hati. Atau saat memilih pemimpin juga kita mau cari yang rendah hati, tetapi memang tidak mudah ditebak orang yang rendah hati karena tidak tampak di permukaan. Bicara rendah hati, bicara hati.
dan memang tersembunyi hanya Tuhan yang tahu. Karenanya kita perlu belajar untuk terus membangun sebuah kedisiplinan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena ini cikal bakal dan awal mula untuk orang menjadi rendah hati, yaitu senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan orang yang makin merendahkan diri di hadapan Tuhan, makin Tuhan akan berkiprah luar biasa, makin Tuhan akan menyatakan bijaksananya luar biasa kepada orang-orang yang demikian. Mari kita belajar supaya pongah kita punah. Karena kalau pongah yang muncul malu menyusul, tapi saat rendah hati itu bertumbuh, maka hikmat Tuhan akan berlabuh di sana. Mari belajar bijaksana diawali dengan kerendahan hati dan menyingkirkan segala kesombongan, kepongahan yang menyebabkan aib dan malu bagi diri sendiri. Tuhan mengasihi kita dan mari terus berproses. Tuhan sedang melatih dan membimbing kita menjadi pribadi-pribadi hamba yang rendah hati di hadapan Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari miliki hati seorang hamba. Amin.